Jepang sedang menghadapi keadaan demografis yang semakin sulit. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya jumlah properti terbengkalai yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Jumlah rumah kosong di Jepang belakangan meroket hingga menembus rekor baru. Data terbaru Kementerian Dalam Negeri Jepang menunjukkan rumah-rumah tak berpenghuni mencapai 9 juta bangunan pada Oktober 2023. Angka ini bertambah 510.000 dari survei sebelumnya yang dilakukan di tahun 2018. Dari 9 juta rumah kosong, sebanyak 4,43 juta diantaranya merupakan rumah yang disewakan, sementara 330.000 rumah dijual, dan 380.000 rumah lainnya merupakan tempat tinggal kedua untuk berlibur. Rumah kosong atau Akiya menghiasi landscape di seluruh Jepang yang terdaftar di Bank Akiya, dari prefektur Tokyo hingga pedesaan prefektur Okayama, hingga prefektur Kumamoto yang bergunung-gunung di Kyushu, di ujung selatan kepulauan Jepang. Beberapa di antaranya diberikan oleh pemerintah secara gratis hingga dijual dengan harga termurah $500 atau setara 7,5 juta rupiah pada tahun 2018 untuk menarik penduduk. Lonjakan rumah kosong di Jepang sebetulnya bisa dikaitkan dengan kasus di mana properti dibiarkan tak berpenghuni karena penghuninya yang lanjut usia meninggal dunia. Selain itu, para lansia juga meninggalkan rumah mereka karena tinggal di panti jompo. Properti yang kosong dan terkadang tak bertuan ini merupakan bahaya bagi negara dan menghambat perekonomian lokal. Akiya sering diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi dengan tingkat kesuburan Jepang yang anjlok, banyak yang tak memiliki pewaris untuk diwariskan atau diwarisi oleh generasi muda yang telah pindah ke kota-kota dan melihat sedikit nilai untuk kembali ke daerah pedesaan. Populasi Jepang telah menurun selama beberapa tahun. Data terakhir di tahun 2022, populasi Jepang telah menyusut lebih dari 800.000 sejak tahun sebelumnya menjadi 125,4 juta jiwa. Yuki Akiyama, seorang profesor dari Fakultas Arsitektur dan Desain Perkotaan di Tokyo City University mengatakan, rumah di Jepang tak dihargai karena umurnya panjang atau ada unsur historisnya, melainkan berdasarkan nilai manfaatnya. Di Jepang, semakin baru rumah, semakin tinggi harga jualnya. Tidak seperti orang-orang barat yang melihat nilai sejarahnya. Penampakan rumah-rumah kosong atau Akiya terlihat tetap terawat serta terjaga kebersihannya, meski tak ada yang menghuni. Rumah kosong tak ada pewaris disebabkan tingkat kelahiran yang rendah hingga minimnya angka pernikahan. Penurunan populasi merupakan masalah utama bagi negara, termasuk negara Jepang. Di tahun 2018, Jepang mengalami jumlah kelahiran bayi terendah, sementara kematian terus melampaui dari kelahiran. Lebih dari 20% populasi Jepang berusia 70 tahun ke atas, dan angka kelahiran menurun. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, mengakui generasi muda di Jepang enggan untuk menikah. Alasannya, mereka lebih nyaman hidup sendiri dan mandiri, sehingga merasa repot apabila harus menikah dan punya anak. Mereka lebih suka tetap single dan menikmati hidupnya. Budaya masyarakat Jepang yang memiliki karakter pekerja keras dan sangat mementingkan jenjang karir menurunkan minat masyarakat Jepang untuk menikah dan memiliki keluarga di masa depan. Perumahan di Jepang terdapat dua gaya, yaitu modern dan tradisional. Dua pola tempat tinggal dominan di Jepang kontemporer. Jenis-jenis perumahan tambahan, terutama untuk orang yang belum menikah, rumah kos, asrama, hingga barak. Sebuah fitur yang tidak biasa dari perumahan Jepang adalah rumah-rumah dianggap memiliki umur yang terbatas, umumnya diruntuhkan dan dibangun kembali setelah beberapa dekade. Biasanya 20 tahun untuk bangunan kayu dan 30 tahun untuk bangunan beton. Sebuah rumah tradisional Jepang tidak memiliki penggunaan yang ditunjuk untuk setiap kamar selain dari area pintu masuk, dapur, kamar mandi, dan toilet. Setiap ruangan bisa berupa ruangan tamu, ruang makan, ruang belajar, atau kamar tidur. Hal ini dimungkinkan karena semua perabotan yang diperlukan bersifat
portable, disimpan dalam oucher, bagian kecil dari rumah atau lemari besar yang digunakan untuk penyimpanan. Penting untuk dicatat, di Jepang, ruang tamu dinyatakan sebagai ima atau ruang hidup. Ini karena ukuran ruangan dapat dirubah dengan menggunakan partisi. Rumah tradisional yang besar seringkali hanya memiliki satu ima atau ruang tamu di bawah atap, sedangkan dapur, kamar mandi, dan toilet menempel di sisi rumah sebagai ekstensi. Banyak keluarga tinggal di apartemen, rumah kota, dan pinggiran kota dikemas berdekatan dan memiliki semacam pagar untuk memastikan privasi setiap warganya. Orang-orang Jepang menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah daripada orang Amerika. Rumah mereka secara tradisional sangat sempit dan kacau. Orang Jepang terbiasa tinggal di ruangan kecil dan dalam banyak kasus dikelilingi oleh kekacauan. Menyewa apartemen di Jepang membutuhkan banyak uang muka. Biasanya harus membayar deposit selama beberapa bulan, ditambah uang kunci. Tuan tanah juga membutuhkan jaminan yang berjanji untuk membayar sewa jika gagal bayar penyewa. Biaya perumahan ditentukan seberapa banyak ruangan yang Anda dapatkan. Rata-rata paling tidak 2 kali lipat dari Amerika Serikat. Membeli rumah seringkali bukan investasi yang sangat bagus di Jepang. Nilai mereka tidak naik. Banyak rumah dibangun hanya untuk 15 atau 20 tahun. Dan kemudian rumah-rumah sulit dijual. Pemerintah menawarkan potongan hipotek dan potongan pajak untuk rumah baru yang tidak ditawarkan kepada pemilik waktu kedua dan ketiga. Hanya 11% dari penjualan rumah adalah untuk rumah pra dimiliki dibandingkan dengan 76% di Amerika Serikat. Di era tahun 1940-an hingga 1950-an, orang Jepang memiliki tradisi mewariskan rumah pada generasi selanjutnya. Saat itu populasi masih tersebar merata di berbagai daerah. Namun seiring waktu terjadi tren urbanisasi karena penduduk ingin mendapatkan akses lebih baik terkait teknologi, transportasi, informasi, dan lain-lain. Alhasil hanya orang-orang lanjut usia yang bertahan tinggal di pedesaan. Ketika penghuni asli meninggal dunia, rumah-rumah mereka dibiarkan kosong dan tanpa pemilik. Generasi pewaris enggan mengklaim kepemilikan karena berbagai alasan, seperti akses fasilitas yang terlalu terbatas sehingga dianggap tidak ideal untuk kehidupan modern, lokasi berada di tempat yang tidak nyaman, biaya pemeliharaan rumah terlalu tinggi, pajak rumah terlalu besar, kondisi rumah sudah terlalu rusak, sehingga biaya renovasi cukup besar. Pewaris sudah memiliki rumah yang dianggap lebih baik, dan rumah yang diwarisi berada di kawasan yang pernah terkena bencana atau paparan zat berbahaya. Program rumah gratis di Jepang sendiri sudah dimulai sejak tahun 2022 karena Jepang memiliki banyak rumah kosong yang siap dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Faktanya, keberadaan rumah kosong atau akiya menimbulkan banyak masalah. Misalnya, pada tahun 2018, seorang buronan ternyata bersembunyi di perumahan kosong di Pulau Mukaishima. Bahkan lebih dari 15.000 personil yang dilibatkan masih membutuhkan waktu hingga 3 minggu untuk menangkapnya. Akiya atau rumah kosong pada dasarnya adalah rumah yang kurang diminati sehingga tidak laku dijual, dan untuk mengurangi masalah sosial akibat keberadaannya, pemerintah Jepang menawarkan secara gratis. Dengan jumlah akiya yang terus bertambah, 900 wilayah di Jepang diperkirakan akan jadi kota mati dan tak berpenghuni, sehingga masalah ini harus segera diatasi. Untuk mengurangi pemusatan populasi di kota besar, membagikan rumah gratis ini akan mendorong lebih banyak orang pindah ke lokasi yang kurang penduduknya. Dan untuk mensukseskan program rumah gratis, pemerintah memperluas jangkauan sehingga siapapun bisa mendapatkannya. Rumah ini bisa dimiliki oleh warga Jepang maupun pendatang atau warga asing dengan beberapa ketentuan yang diberikan.